Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1613. Malam itu gelap, angin sepoi-sepoi, dan Wu Zishan sedih. 7 putra besar telah pergi dengan tawa besar, dan mereka akan membuat darah dan merampok, untuk menangkap orang-orang yang berhubungan dengan Ye Chen, dan membunuh sebanyak mungkin, yang tampaknya telah menjadi kesenangan terbesar mereka. Di luar gunung, para wanita mengerang dan mati, mereka semua mati, menderita dan terhina, tubuh yang disiksa tidak memiliki kulit, dan mati karena dia, dan menjadi korban yang miskin. Ye Chen membenamkan kepalanya, matanya redup, dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan jika dia keluar. Segera setelah itu, Pangeran Hachi dan Pangeran Fukado datang dan menangkap banyak orang, termasuk pria dan wanita, orang tua dan bayi, dan mereka meninggal secara tragis di bawah Wu Zishan. Setelah itu, Pangeran Dara Angsa dan Pangeran Senpeng memegang kepala mereka. Gambar itu sangat menakutkan. Pangeran kedua Jinwu dan Pangeran ketiga Peng Peng juga datang, yang paling kejam adalah pembantaian ribuan orang. Itu seharusnya sebuah keluarga, karena hanya satu bayi dalam keluarga bernama Ye Chen yang dengan kejam dihancurkan oleh pintu. Ye Chen, apakah kamu merasa sakit hati? Mereka semua meninggal. Tawa yang tidak bermoral, menari dengan darah. Mereka semua adalah iblis, dan setiap kali mereka datang dan pergi, mereka membawa perampok darah, dan mereka juga membawa kesusahan. Akibatnya, Wu Zishan di bawah gulungan Buddha menjadi kumpulan mayat dan tengkorak, dan gambar itu mengejutkan. Kelompok orang ini mengerikan. Banyak beku datang untuk menonton, melihat tulang-tulang Cheng San dan melihat darah Cheng Hai, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Bukankah itu semua kerabat Ye Chen? Tentu saja, Feng Xian, ini agak baik untuk membunuh 1000, terlalu banyak orang yang tidak bersalah telah diunggulkan. Bawa keluarga kerajaan ke utara, karena seorang wanita menyembunyikan potret Ye Chen dan dibantai di seluruh pintu. Keluarga Zhao di selatan bahkan lebih buruk. Hanya karena istri ketiga dari keluarga Ye ingin nama anak yang belum lahir, Ye Chen, 9 keluarga hancur malam itu, dan darah mengalir. Dengar, Feng Xian ada di sini. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, menarik perhatian beku pinggiran. Tetapi melihat satu sisi, Feng Xian datang perlahan di langit yang kosong. Setelah nirwana, dia tak tertandingi, dengan sentuhan pesona, dan menambahkan keagungan, seperti Ratu Dunia. Dia juga memiliki rantai besi di tangannya, yang terbagi menjadi 2, 4, 8, 8, dan 16. Dengan cara ini, ada cabang yang tak terhitung jumlahnya, setiap rantai besi dikunci oleh satu orang, dan jumlahnya sangat besar, tetapi itu adalah keluarga, semua ditangkap olehnya, dan setiap selendang dibagikan. Ye Chen mendongak dan melihat pria yang ditangkap dari jauh. Dia mengenali keluarga itu, keluarga Sun Woyan. Pada tahun-tahun terakhir, ia menemukan reinkarnasi Sun Woyan, dan juga menyelesaikan krisis untuk keluarganya. Tanpa diduga, ia ditemukan oleh Feng Xian, dan banyak dari mereka ditangkap. Sun Woyan, maaf, keluargamu terlibat. Suara Ye Chen parau, penuh rasa bersalah. Ye Chen, aku masih suka hadiah ini. Feng Xianer tersenyum dan memandangi bagian bawah gunung dengan minat. Untuk menemukan mereka, butuh banyak usaha. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, masih begitu tak berdaya. Keluarga Zhou berubah menjadi kabut darah, tetapi tidak satupun dari mereka memohon belas kasihan. Mereka tidak menyalahkan Ye Chen, mereka menyalahkan aturan kejam ini. Mereka lemah dan layak dibunuh. Ini juga bisa menjadi sebab dan akibat di dunia bawah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, jika Ye Chen tidak membantu, keluarga Zhou akan dimusnahkan oleh keluarga Yang. Keluarga Zhou lahir dari Ye Chen dan meninggal karena Ye Chen malam ini. Feng Xian, ketika Ye Chen diam, raungan tiba-tiba terdengar, menyebar dengan misteri, dan suara itu mengguncang dunia. Siapa ini? Para biarawan yang hadir semua memandang ke kejauhan. Kedengarannya misterius, harusnya jauh. Jelas, itu adalah teman lama atau saudara Ye Chen. Seseorang mengerang dan mendengar raungan dengan kemarahan yang mengerikan, dan bahkan meraung di langit virtual yang jauh. Itu adalah pembunuhan yang mengerikan. Pergi, ayo, Ye Chen, yang berada di dasar gunung 5 jari, berdarah merah dan berdesis, berjuang di altar. Tidak heran dia begitu, karena itu adalah suara kaisar kera kecil, dan kebanyakan dari mereka kembali dari pengalaman langit berbintang. Mendengar desas-desus misterius, ini membuatnya marah. Tapi dia tahu bahwa Raja Monyet kecil itu bukan lawan Feng Xian. Terlebih lagi, bukan Feng Xian yang akan ia lawan, tetapi juga keberadaan Jin Wuxunpeng yang mengerikan. Raja Peri Bangau adalah contoh berdarah, 2 tinju sulit dikalahkan 4 tangan, dan hal yang sama berlaku ketika Kaisar Selatan dan Sein Utara datang. Keduanya ada di sini, dan puteri provinsi sedang mencari di mana-mana.
Feng Xianer tersenyum lagi, dan pergi, hanya tawa itu yang kembali. Ye Chen, tidak akan lama, aku akan membawanya, bersatu kembali denganmu. Ketika dia pergi, para biarawan di pinggiran juga mengikutinya, dan drama ini tidak dapat dilewatkan. Kembalinya memang Kaisar Kera Kecil, membawa batang besi emas hitam, mata api dan mata emas, dan seluruh tubuh rambut seperti jarum baja, dan atmosfer yang kuat luar biasa. Setelah ratusan tahun pengalaman, ia kembali, maju ke orang suci, dan di masa dominan, ada roh jahat yang lebih kuat. Pelacur, bunuhlah hidupmu. Mata Kaisar Kera Kecil menyemburkan api, membanting batang besi Wujin, dan Ling Tian menabrak. Senang membuatmu menjadi boneka, Feng Xian tersenyum, dan melambaikan tangan batu giok dengan santai, mengambil batang besi dengan tangan kosong. Dalam satu pukulan, kekosongan meledak dan ruang runtuh. Kaisar Kera Kecil memuntahkan darah, menendang ke belakang, membelah lengannya, dan melintasi lukanya, dia masih bisa melihat tulang-tulang Kenchan. Sebelum menghentikan bentuk tubuhnya, Phoenix Abadi membunuhnya seperti hantu, banyak makhluk hidup yang digabungkan dengan satu jari dan menembus dada Kaisar Kera Kecil itu. Darah kera-kera kecil meledak lagi dan berubah menjadi bentuk yang menyedihkan. Benar-benar membosankan. Mata Feng Xian penuh dengan drama, Lianbu bergerak dengan ringan, melintasi ribuan kaki, tangan batu giok menutupi langit, kekuatan telapak tangan sangat mengejutkan, dan dunia dikalahkan. Bunuh. Mata Kaisar Kera Kecil itu menyemburkan api lagi, tubuhnya tinggi, dan keras 9 hari itu berubah menjadi langit yang mengalahkan dunia. Telapak tangan Feng Xian jatuh, Kaisar Kera Kecil itu ditekuk oleh satu telapak tangan, dan tubuh suci yang berperang sombong juga runtuh. Mengirimmu ke Huang Quan, Feng Xian melangkah melintasi langit, masih tangan giok, sejernih kristal tetapi juga dingin dan keras, dan fantasi Phoenix diubah dalam satu telapak tangan. Bergantung padamu, terkutuk Kaisar Kera Kecil itu, dan membanting tongkat besi untuk bergegas, tetapi diseret oleh seseorang di belakangnya. Kaisar Kera Kecil itu ditarik oleh seorang wanita dengan wajah cantik, matanya jernih, dan seluruh tubuhnya ternoda oleh sensia. Bukankah dia Bei Sheng? Kembali juga. Selama percakapan, Bei Sheng melangkah maju, menangkap metode rahasia, dan mengembangkan kekuatan magis, dan mengguncang Feng Xian pada hari berikutnya. Suara ledakan tiba-tiba bergetar di langit imajiner. Phoenix Abadi berdiri diam, seperti seorang ratu yang berdiri di langit. Di sisi lain, Bei Sheng, yang berada di sisi yang berlawanan, melangkah mundur dan melangkah di langit yang kosong. Masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Ini, biksu kuartet tidak bisa tidak kagum. Seberapa kuat Phoenix Kekaisaran dalam darah Bei Sheng dengan satu telapak tangan. Kuartet terkejut dan mengira itu salah. Bei Sheng, tapi ini juga masalahnya. Phoenix Nirvana. Bei Sheng berbisik, melirik para Impatiens untuk sesaat, sepertinya melihat petunjuk itu. Benar-benar hidup hari ini. Yin tertawa, Pangeran Jinwu memanifestasikan, dan sebuah pedang tergantung di kepalanya. Su Wen Bei Sheng Yan sangat terpukul. Saya melihatnya hari ini, dan itu adalah dinasti yang mulia. Pangeran ketiga Kun Peng juga ada di sini, dengan mata emas, dan bersemangat. Sudah lama sejak aku tidak melihatnya selama lebih dari 100 tahun. Pangeran Hahiji dan Pangeran Senpeng bergabung untuk mewujudkan. Hari ini ditakdirkan untuk panen besar-besaran. Pangeran Feng Diao dan Pangeran Blood Goose bergandengan tangan, menjilati lidah merah, mengunyah garis keturunan Kaisar Kera Kecil dan Bei Sheng. Sepotong langit virtual itu bergetar, tidak peduli itu masih Jinwu Kunpeng atau Senpeng Baki, semua orang mengikutinya, menghitungnya, ada ribuan dari mereka. Orang-orang itu tidak lemah dalam darah, mereka semua adalah orang bijak, dan pertempurannya begitu besar sehingga kondisi pikiran kuartet melonjak. Pergi. Bei Sheng mengerutkan kening, segera pergi. Bahkan Kaisar Kera Kecil yang berperang langsung membuka, dan segera mengikuti Bei Sheng, mencoba membunuhnya dari selatan. Pertempuran lawan terlalu besar, dan masing-masing dari mereka adalah karakter yang kejam. Jika itu pertarungan yang putus asa, mereka berdua harus berlutut. Apakah kamu menunggu? Mulut Feng Xian sedikit miring. Ketika kata-kata itu jatuh, bumi berdengung, dan sinar cahaya dimasukkan langsung ke dalam perjamuan, membentuk pesona yang sangat besar. Terperangkap dalam pesona, wajah Bei Sheng dan Kaisar Kera Kecil tiba-tiba terlihat jelek, seolah-olah mereka tahu bahwa pesona itu sombong. Tangkap itu hidup-hidup, Feng Xian menyeringai dan memerintahkan. Segera, Kun Peng dan Jinwu bergerak satu demi satu, baik dengan senjata sihir, atau dengan pedang, atau dengan gambar kepalan tangan yang dicetak, dan mereka akan menghancurkan Raja Kera Kecil dan Bei Sheng dalam satu pukulan. Melihat ini, baik Bei Sheng dan Little Monkey King memiliki visi. Di bawah serangan langit, penglihatan mereka dimusnahkan satu demi satu, Kaisar Kera Kecil memuntahkan darah, dan Bei Sheng tidak jauh lebih baik. Bunuh. Kerumunan itu bergegas ke laut. Bersama-sama, hancurkan pesona. Sebelum pertengkaran dimulai, mereka mendengar teriakan nyaring di luar pesona. Sekelompok 5 orang di luar pesona telah muncul, dan masing-masing dari mereka tampaknya bergegas sepanjang jalan. Yang dikepalai adalah Kaisar Nandi. Di belakangnya, Pangeran Xuanwu,
Pangeran Qinglong, Pangeran Baihu, dan Putri Suzaku juga kembali. Siapa yang mengira bahwa setelah hari perpisahan itu, begitu banyak hal terjadi, banyak perampokan darah, dan baru setelah 100 tahun kemudian mereka mendengar di kedalaman langit. Setelah mereka, Pangeran Naga, perampok naga, juga datang dengan pedang naga, diikuti oleh Dewi Penyihir yang memegang tombak perang, serta kepala besar Dewi Roh, Dewi Kuno dan Dewi Barbar. Bunuh. Kekosongan meledak lagi, masih ditendang terbuka oleh kaki seseorang. Disinilah string lain, Yak, beruang perang bumi, Netherfish Utara, dan Trenggiling. Buka. Semua orang bergabung untuk mengendalikan senjata sihir yang kuat dan mengecam pesona mengantuk dalam satu tembakan. Hari ini benar-benar lucu. Mulut Feng Xian sedikit miring, posturnya mempesona, dan sudut mulutnya bergerak dengan senyum pesona jahat. Bunuh. Yak itu meraung, napasnya tajam dan haus darah, dan dia menggerakkan kapak perangnya, dan langsung menuju Feng Xian. Jangan. Beruang bela diri bumi dan Kaisar Kera kecil juga bergegas ke masing-masing, mata mereka merah darah, mereka membunuh, dan saudara-saudara yang menyembah pegangan, satu dihancurkan ke dasar Wuzishan, dan yang lainnya dipaku ke Wuzishan. Hit, Kaisar Selatan dan Aliansi Suci Utara menyatukan kekuatan tempur puncak mereka, menggesek dengan satu telapak tangan, dan mengubahnya menjadi kabut darah. Pertempuran. Para pangeran mahkota keluarga naga bergabung dengan mereka terlepas dari siapa mereka. Hari ini, bahkan tidak mau pergi. Kun Peng dan Jin Wu juga bergerak. Mereka penuh sesak dan memulai pertempuran tim. Perkelahian dimulai segera, dan pertempuran itu meroket. Para beku terluar, semakin banyak mereka berkumpul, semakin banyak mereka mundur. Satu pihak adalah teman lama Ye Chen, dan satu pihak adalah musuh Ye Chen. Pertempuran ini seharusnya tidak ada habisnya. Beberapa orang menghela nafas, menyaksikan mata yang cerah. Tian Jiao, yang telah keluar 100 tahun yang lalu, sekarang telah bertemu satu demi satu, dan perlu untuk melanjutkan perjuangan 100 tahun yang lalu. Di masa depan, aku takut aku tidak akan tenang. Hah. Sambil menonton, penonton tiba-tiba mendengar desas-desus tentang langit imajiner, dan sepertinya ada ribuan tentara dan kuda yang bergegas. Jika Anda melihatnya, Anda akan tahu bahwa ada orang-orang di Istana Taiping, Changling Hall, Dinasti Yuhuan, Tanah Suci Tianpu, Kota Tertinggi, Zhonggong dan Matahari dan Bulan. Mereka terlalu banyak berkelahi dan menutupi langit, di antara mereka, raja-raja dan raja-raja suci, mengelilingi mereka dari segala arah. Juga, bawa keseluruhan seperti itu. Biksu yang menonton perang mundur dengan tergesa-gesa, karena takut ditinggalkan tanpa pengawasan. Jumlah orang setidaknya jutaan, atau sangat sulit. Jelas, aku ingin menyembunyikan mereka dari Kaisar Selatan dan Kaisar Utara. Seseorang mengejek dan menyeringai. Sekarang agama kultus Xuan Huang belum diblokir, dan tidak ada yang memeriksa dan menyeimbangkan tanah suci hukuman surgawi dan Istana Taiping. Jika mereka ingin mengepung, tidak ada yang bisa membawa mereka. Dengan kata lain, Phoenix, Kunpeng Jinwu, Baki, Senpeng, dan surga hukuman tanah suci telah mencapai semacam aliansi, jika tidak mereka tidak akan begitu terkendali, dan mereka tidak akan takut akuntansi setelah musim gugur. Pria tua itu mencium bau darah yang lebih tebal. Jika banyak klan tidak terblokir, itu pasti akan menyebabkan huru-hara. Bencana surga di akhir zaman kuno kemungkinan besar akan terulang kembali. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Pergi. Dalam argumen itu, Nan Diseng mencabik seorang putra keluarga, berbalik dengan tiba-tiba, dan memotong darahnya dengan pedang. Sial, yang lain pergi. Pertempuran antar rekan, mereka tidak akan pernah takut, tetapi ada orang yang lebih tua untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi juga dipimpin oleh tentara biksu, bukan 1 atau 2.000, tetapi jutaan. Dalam menghadapi barisan seperti itu adalah kekuatan tempur mereka, dan mereka harus menghindari tepi. Begitu mereka benar-benar dikelilingi, langit virtual ini adalah tempat pemakaman mereka. Hentikan, tidak ada yang tinggal. Melihat Nandi mereka berjalan pergi, Feng Xian tersenyum, dan kata-kata itu terdengar di seluruh dunia. Dia santai, tidak memburu, tetapi keluar dari singgasana, berbaring miring, dan menjadi penonton. Dengan penuh minat, dia menikmatinya. Jutaan biksu secara langsung menenggelamkan dunia ini. Tetapi Kaisar Selatan dan Sein Utara mengorbankan mereka, masing-masing dari mereka bukan generasi umum. Darah, tiba-tiba ternoda langit merah, hidup seperti mustard, orang-orang kuartet tampak berubah warna, detak jantung. Ye Chen mendominasi dan tak tertandingi. Tak satu pun dari teman-teman lama ini adalah vegetarian. Mereka dikepung oleh jutaan biksu, dan mereka dapat membunuh mereka. Menakutkan hanya dengan melihat mereka. Sia-sia, melihat Nandi mereka akan membunuh mereka, Feng Xian tidak bisa duduk diam, berjalan di langit virtual, memotong Xianhe dengan pedang, dan hampir membelah Yak. Pelacur, kamu tunggu Lao Su. Yak itu memarahi, tetapi tidak berbalik untuk bertarung. Situasi hari ini, dia bersih, berjalan perlahan, dan akan dihancurkan. Orang baik tidak mau kehilangan uang, jadi pergi.
Perampokan naga memindahkan pedang naga, membelah Jinwu, dan membunuh jalan yang berdarah. Chapter 1614. Di bagian bawah Gunung Wuxi, Ye Chen berdiri diam, menatap keluar, mendengarkan suara gemuruh langit di luar. Gemuruh datang dari segala arah, artinya, ada orang-orang yang bertempur di segala arah, dan gerakannya tidak kecil. Suara itu berlangsung selama 9 hari 9 malam. Nandi, mereka bergegas keluar, tetapi mereka juga tersebar. Mereka diburu dan melarikan diri ke berbagai tempat di Xuanhuang. Itu adalah malam yang gelap, angin berdarah bersiul. Gemuruh berlanjut, dan gemuruh berlanjut dengan desahan, satu demi satu, Kaisar Selatan melarikan diri ke gurun barat, Yuanshen menderita pukulan berat, dan hampir terbunuh. Pangeran keluarga naga, mereka dikejar ke Xuanhuang Beiyue. Kudengar mereka dikepung. Aku tidak tahu apakah mereka bisa melarikan diri. Pangeran Xuanwu, mereka tidak jauh lebih baik. Ada yak mereka, hei, teman lama Ye Chen benar-benar lebih buruk daripada satu. Aku benar-benar merindukan bahwa ketika Ekaristi belum ditekan, orang-orang dari semua ras tidak bisa menjatuhkannya, dan tawanan Sakyat harus dirampok ke dunia, itu adalah ledakan yang nyata. Maaf, kelompok teman-teman ini, masing-masing dapat berdiri di tempat kejadian. Terlalu banyak orang mencemooh, sepertinya pertarungan besar ini haruslah tubuh suci, dia bisa menutupinya. Dalam perdebatan, perburuan berlanjut, seperti yang dikatakan para komentator, Kaisar Selatan dan masing-masing dari mereka sengsara. Di wilayah selatan, bentangan pegunungan, dua sosok berwarna darah berjalan terhuyung-huyung, satu memegang tomahawk, yang lain memegang batang besi, satu tanda darah langkah demi langkah. Itu Yak dan Kaisar Kera kecil. Mereka berpisah dari kerumunan dan melarikan diri ke Beiyue. Pertempuran itu sangat sulit, sudah lebih dari 300 tahun, dan aku belum begitu sedih. Yak itu mengutuk, bukan hanya karena dia sedang terburu-buru, tetapi juga karena lukanya terlalu parah, dan semburan darah terjadi. Ketika klan saya kembali, satu persatu akan dilikuidasi. Kaisar Kera kecil Leng Heng, mata emas api penuh dengan rumah-rumah dingin, seluruh tubuh berlumuran darah dan tulang, yang telah melukai fundamental. Di sana, tangkap mereka. Minuman keras berdering dan datang dari belakang mereka, mengguncang langit. Sebelum kata-kata itu selesai, kami melihat kerumunan orang yang datang. Itulah kekuatan Istana Taiking, yang dipimpin oleh putra Dewa Taiking, dengan wajah galak, menjilati lidah merah. Para hantu tetap bersama, Yak dan Kaisar Kera kecil mengutuk, membakar darah Jingyuan Blood Sacrifice, dan melarikan diri ke utara, menyeret darah mereka ke tubuh, dan mereka tidak boleh dikepung. Kekuatan Taiking Gong tidak lambat, dan mengesankan. Suara gemuruh bangkit kembali, satu demi satu gunung runtuh, dan Changchuan menemui kering. Di depan, Xuanhai Xinghai telah terlihat, dengan bintang-bintang cerah. Pantai Xinghai memiliki banyak orang, kebanyakan warung, dan menjerit terus-menerus, seperti pasar Fang yang ramai. Yak dan Kera kecil keras saling memukul secara langsung, mengetuk banyak kios di sepanjang jalan, menyebabkan banyak omelan. Keduanya mengabaikannya, dan bersama-sama mereka mengorbankan kapal kelas perang suci, menyelinap ke Xuanhuang Xinghai. Kemana harus pergi? Orang-orang kuat Taiking Gong bernyanyi dengan nyaring, mengorbankan kapal perang, dan kemudian jatuh ke Xinghai. Bagaimana situasinya? Kata Roti di pantai, untuk mengejar keduanya, begitu banyak pria kuat. Apa ini? Dibandingkan dengan Ye Chen yang dicari oleh orang-orang dari semua ras, ini semua adalah hal-hal kecil, dan keduanya tidak ada bandingannya. Pergilah. Orang-orang dengan hal-hal baik telah mengorbankan kapal perang dan mengikuti mereka sepanjang jalan, ingin menonton pertunjukan besar. Xuanhuang Xinghai tidak tenang, dan para Yak melarikan diri di depan mereka, satu bertanggung jawab atas kapal, dan yang lain mengendalikan baterai. Kapal perang prajurit suci itu melaju cepat dan cepat. Tapi kapal perang Istana Taiking tidak lambat, ada kapal perang kelas Sein, dan menara lebih mendominasi. Berhenti. Saya tidak tahu ketika saya mendengar teriakan Yak, berdiri di baterai, dan memandang ke Xinghai yang jauh. Tanpa pengingatnya, Kaisar Monyet juga menghentikan kapal perang, seperti Yak, dan menatap ke Xinghai yang jauh. Mata mereka berdua berangsur-angsur berubah dari mikroskopis ke yang menonjol, para murid menegang, dan mereka tampak melihat gambar yang mengerikan. Tetapi melihat apa yang mereka lihat, lautan bintang-bintang bergolak. Di bintang-bintang yang cerah, sebuah kapal perang besar terlihat, berbaris, ada sebanyak puluhan ribu, tingkat kapal perang dari tingkat orang suci ke tingkat Sein besar. Pada masing-masing kapal perang itu, ada orang-orang berdiri hitam dan hitam, pria mengenakan baju besi, wanita mengenakan pakaian perang, semua membawa pedang pembunuh. Di busur mereka, ada bendera pertempuran Kitian berdiri di atasnya, dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, pengadilan surgawi Dacu. Aku, ibuku sudah tiada. Kaisar Kera kecil itu membelalakan matanya dan menelan ludah. Di mana ada begitu banyak kapal perang, di mana ada begitu banyak orang, setidaknya lebih dari 10 juta. Rao adalah seorang Yak yang ditentukan, dan matanya diluruskan, pertempuran itu terlalu besar. Saat keduanya dalam keadaan linglung,
para dewa benteng pembentukan istana Taiking telah tiba, dan mereka mengenai kapal perang mereka tanpa memihak. Yak dan Kaisar Kera kecil itu sengsara, dan terbang keluar satu sama lain. Lari, lari lagi, keluarkan. Di kapal perang istana Taiking, anak baptis Taiking itu mencibir dan berteriak keras. Tentu saja, tidak ada yang akan melaksanakan perintahnya. Orang-orang kuat Taikinggong tidak melewatkannya, tetapi mereka semua menatap sebaliknya. Puluhan ribu kapal perang yang berbaris mendorong gelombang sampai ke ujung. Melihat ini, Taiking Senzi mengerutkan kening, dan mengikutinya. Pada pandangan ini, dia ketakutan untuk sementara waktu, matanya disorot, dan pupilnya menegang. Itu adalah momen lain, dan kapal perang Tianting yang berlawanan menghantam para dewa, sepanjang Laut Xinghai, sangat kuat. Pada saat itu, sebuah kapal perang istana Taiking dibom dan angka-angka di sana jatuh ke lautan bintang. Terlalu banyak intimidasi. Para tetua istana Taiking berteriak dengan marah, "Aku menunggu istana Taiking yang menjadi milikku, akankah aku memulai perang?" Itu adalah istana Taiking. Leng Heng datang dari kapal perang surga, dan kata-katanya dingin, dengan keagungan tertinggi. Setelah itu, puluhan ribu menara kapal perang secara kolektif pulih dalam sekejap, dan pada saat yang sama menembak dewa-dewa yang sombong. Mundur, cepat mundur. Tetua Taikinggong segera mendesak, dan segera memberikan perintah mundur, yang ingin menakut-nakuti orang lain, yang mengira orang lain itu lebih kuat dari yang dibayangkan. Lebih dari selusin kapal perang memutar busur mereka, dan sumber batu menumpuk mati, dan masing-masing melarikan diri. Saya tidak tahu mengapa, mereka dibodohi, jika mereka tidak terlalu jauh, mereka akan musnah. Hei, orang yang berlari untuk menonton pertunjukan mengejarnya, tetapi melihat kapal perang Taiking melarikan diri, dan itu adalah keraguan lain. Tetapi ketika mereka melihat kapal perang istana Taiking, semua orang tidak percaya dan terkejut. Di belakang, Yak dan Kaisar Kera kecil yang masih mengambang di air telah diambil dan meludahkan air di geladak. Orang-orang di atas kapal mengepung satu demi satu, dan mengepung mereka berdua dalam kelompok. Aku tidak tahu mereka mengira mereka akan memukul mereka. Ia dipimpin oleh Xiao Chen, putra Raja Perang, yang juga mengambil Yak, dan ia memerintahkan serangan terhadap kapal perang istana Taiking dan menyelamatkan mereka. Yak memimpin dalam mendapatkan kembali kesadaran, dan dikelilingi begitu banyak orang, hampir takut untuk buang air kecil. Setelah menyapu sekitar, matanya menatap Xiao Chen. 8 tua, Thunder juga salah satu saudara mereka, dan di masa lalu ia secara sadar ditetapkan menjadi yang ke-8. Benarkah, Ye Chen? Xiao Chen segera bertanya, itu masih di bawah Gunung Wuzishan. Berbicara tentang Ye Chen, Yak dan Kera kecil kaisar keduanya menyatakan kebencian mereka. Berudu juga dibunuh tak lama setelah mereka kembali, tetapi mereka melarikan diri ke Xinghai dan hampir hancur. Seluruh pasukan mendengarkan perintah dan mempercepat, Long Teng mendesis dan tiba-tiba mengeluarkan pedangnya yang membunuh. Kemudian, puluhan ribu kapal perang bergetar secara kolektif. Setiap kapal perang penuh dengan bebatuan sumber seperti gunung, memberkati kecepatan kapal tanpa biaya. Kapal perang surgawi itu megah dan berbaris, mendorong ombak menjauh, masing-masing seperti dewa. Yak itu bangkit dan melirik sebelum memandang Xiao Chen, "Orang tua, bagaimana Anda bisa menemukan begitu banyak orang?" Mereka semua dipimpin oleh Ye Chen Tong, bisik Xiao Chen, pembunuh yang dingin, tidak mampu menahan. Semua, dipimpin oleh Lao Qitong. Kaisar dan Yak monyet kecil itu kaget. Setelah 3 atau 2 detik, dia memandang ragu-ragu pada Xiao Chen, siapa Lao Qi? Tuan Surgawi, Raja Chu, kata Xiao Chen. Surga, Dacu, Yak dan Kaisar Kera kecil menggaruk-garuk kepala mereka, yakin mereka belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Mereka kaget di hati mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Chen masih memimpin pasukan yang menakjubkan. Lebih dari 10 juta beku. Jika ini membunuh masa lalu, tanpa kekuatan prajurit kekaisaran, siapa yang berani menyesalinya? Tiba-tiba, mereka berdua datang ke kemenangan mereka dan berdiri di haluan kapal, mendesis dengan takdir, bunuh, bunuh kembali. Tidak ada yang menanggapi lolongan mereka. Setiap orang di surga berlinang air mata, dan roh-roh jahat pembunuh dan menari bersama. Keributan berlanjut, dan kapal perang surgawi yang melaju-maju dengan cepat, mengejar kapal perang istana Taiking sepanjang jalan. Bagian selatan Xinghai hidup, seperti juga 3 pihak lainnya. Ada puluhan ribu kapal perang berbaris, terlepas dari apakah itu Wastelen Xinghai Timur, Beiyue Xinghai atau Gurun Barat Xinghai. Kapal perang itu memasang panji-panji surga. Setiap beku memiliki lebih dari 10 juta, masing-masing mengenakan baju perang. Hutan belantara yang luas berguncang seperti gelombang orang yang berkumpul di pantai Xinghai, menyaksikan dengan kaget kapal perang mendekat. Dacu Tianting, bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu? Suara horor berlanjut, semua tampak pucat. Gurun Timur, Gurun Barat, daerah selatan, dan Beiyue semuanya memiliki barisan yang sama. Ini menambah setidaknya 50 juta orang. Ini adalah pasukan biksu. Apakah ini pertempuran di Xuanhuang?
Kekuatan apa ini? Tidak peduli rumah mana yang kamu mainkan, selama tidak ada tentara kekaisaran di kota, tidak ada yang bisa menanganinya, dan ada terlalu banyak yang lain. Dacu Tianting, Xing Yun, Si Tunan, Xiong Er, Liu Yi, dan Ni Feng, yang pertama kali memimpin, mendaratkan kapal perang, berkorban dengan kereta, dan memindahkan dunia, seperti gelombang hitam, dan berjalan lurus Zhongsu. Dacu Tianting, di gurun barat Qinghai, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, Luo Sixuanu, Biyu, Lin Sihua memimpin pasukan dan kemudian mendarat, masing-masing menerbangkan pedang, melewati langit dan membunuh Zhongsu. Dacu Tianting, Qinghai Selatan, Long Teng dan Xiao Chen juga mendarat, memimpin pasukan Tianting, berteriak dan membunuh suaranya, binatang gunung itu bergegas ke Zhongsu. Dacu Tianting, Beiyue Qinghai, Yu Yujiang, Raja Hantu, dan Raja Iblis memimpin pasukan untuk membunuh hutan belantara, dan awan dan langit menutupi kegelapan. Menghadap ke langit, pasukan empat arah Tianting dan lebih dari 50 juta biksu seperti empat lautan dan samudera yang gelap. Dari belantara timur benua tandus ke bagian utara wilayah Momo, mereka bergegas ke Zhongsu. Tujuannya adalah Wuzishan. Chapter 1615. Dacu Tianting. Ini terdengar seperti sensasi, tetapi semua orang yang mendengarkannya bergetar. Ye Chen, yang mengubur kepalanya di bagian bawah Gunung Wuzi, mengangkat kepalanya secara tidak sadar, dan matanya yang redup berkedip. Dia menatap keluar dari gunung, dan empat kata Dacu Tianting bergema tak terbatas, tetapi dari deru jiwa. Setelah selang lebih dari 300 tahun, saya mendengar nama itu lagi di negara asing, yang membuatnya menangis, dan membuat darahnya selama ratusan tahun hening. Itu mereka. Matanya dipenuhi air mata, seolah-olah dia bisa melihat orang-orang yang dicintai Dacu melintasi ribuan mil, mereka datang. Dari mana ini berasal? Di atas tahta surga virtual di luar gunung, Feng Xian berdiri dan mengerutkan kening di kuartet. Ada sepasukan besar biksu yang mendarat di Xuanhai dari Qinghai. Pangeran Jinwu datang dari jauh dan sepertinya telah mendengar berita itu dan datang ke berita. Besar? Seberapa besar? Feng Xian mengangkat alis. Lebih dari 5.000, kata Pangeran Jinwu segera. Lebih dari 5.000, itu berani memanggil tentara biksu. Pangeran Peng San, di samping, tertawa geli. Ini lebih dari 50 juta. Sudah cukup, Pangeran Jinwu melirik Pangeran Peng ketiga. Begitu kata ini keluar, Sun Peng hampir jatuh dari langit. Tidak hanya dia kaget, tetapi Feng Xian juga kaget. Lebih dari 50 juta beku, berapa banyak itu, tersebar di kehampaan bumi, tanpa melihat ujungnya. Bagaimana mungkin ada pasukan rahib yang begitu besar? Pangeran Hachi dan yang lainnya memandang Pangeran Jinwu satu demi satu. Aku tahu kekuatan apa yang mereka miliki. Aku tidak bisa mendengarkan. Teriakannya adalah Dacu Tianting. Dacu Tianting. Kerumunan mengerutkan kening, saling memandang, dan mereka belum pernah mendengar kekuatan ini dalam ingatan mereka. Kemarilah. 50 juta akan datang ke Zhongsu. Ketika semua orang mengerutkan kening, Changling Gatsen berlari naik turun, dan pucat. Datanglah ke Zhongsu. Dewa hukuman surgawi menatap sedikit, melirik Wuzishan tanpa sadar, bukankah mereka orang-orang Ye Chen? Datang untuk menyelamatkannya. Apakah dia akan memiliki wajah sebesar ini? 50 juta biksu, kamu memandangnya terlalu tinggi. Jin Wu mencibir. Tetapi bagaimana jika itu benar? Pertempuran hari ini tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Sepatah kata dari anak Tuhan, hati orang-orang yang hadir tidak bisa menahan guncangan. Jika demikian, seberapa menakutkan identitas Ye Chen, dan lebih dari 50 juta biksu datang akan menyelamatkannya. Apakah itu benar atau tidak? Tunggu dan lihat. Feng Xian mendengus, mengundurkan diri, bersembunyi di kekosongan. Meskipun pipinya tertutup embun beku, sulit untuk menyembunyikan pucatnya, firasat yang sangat buruk muncul, firasat yang tak terduga membuat hatinya bergetar. Mereka juga berjalan satu demi satu, mencari tempat untuk menatap Wuzishan. Mereka juga ingin melihat apakah 50 juta biksu datang ke Zhongsu untuk menyelamatkan Ye Chen. Dacu Tianting. Pasukan Tianting meraung sepanjang jalan, dan dengan guntur, gunung dan sungai pecah. Pertempuran itu terlalu besar, sehingga para beku yang berjalan keluar dari kota bersembunyi di kota kuno, karena takut mereka akan ditelan tanpa perhatian, dan bahkan Daseng tidak akan berani untuk maju ke depan. Itu adalah 4 Wang Yang yang gelap, meredupkan langit, tanah ini telah kehilangan cahayanya. Ini, apa kekuatan dari sisi ini? Dinding-dinding kota kuno penuh dengan orang, melihat dari kejauhan, bahkan nada bicaranya bergetar. Tuhan tahu bahwa pasukan lebih dari 50 juta biksu memiliki portal sendiri, dan mereka tidak berguna. Semua orang di Limbah Timur, Mo Barat dan daerah selatan, semua di Beiyue, semua pergi ke Zhongsu. Mungkinkah itu untuk menyelamatkan Ye Chen? Tidak yakin, tapi kita akan segera melihat. Lihatlah nanti, ini harus pergi. Banyak beku yang berani telah meninggalkan kota kuno satu demi satu, mengikuti jauh di belakang, dan tidak berani mengikuti terlalu dekat.
Di bawah perhatian kuartet, pasukan surgawi yang telah terbunuh dari Beiyue di bagian selatan bagian timur daerah Mohe Barat memasuki Zhongzhou secara berurutan. Mereka tidak berhenti, mereka langsung menuju ke Wuzishan di tengah. Roh yang dingin dan membunuh membuat es di langit dan bumi membeku, dan udaranya tetap tenang. Setelah tentara surgawi, itu juga diikuti oleh banyak orang. Meskipun 80% telah menentukan bahwa 50 juta orang ini datang untuk Ye Chen, mereka masih ingin melihatnya. Memang benar bahwa Ye Chen telah mengubah sesuatu. Di puncak gunung, Qiangzi dan Janji berambut putih berdiri tegak, dan mereka tampaknya dapat melihat Wuzishan melintasi gunung. Angin berdarah tidak bisa dihindari. Ujizi menghela nafas, jika orang-orang di Dacu menjadi gila, seluruh langit dan bumi akan menjadi tulang belulang. Pergilah ke lembah Phoenix dulu. Qiangzi segera berbalik. Itu omong kosong. Phoenix telah ditata sendiri di hutan belantara selama lebih dari 100 tahun. Apa kau tahu sesuatu tentang dunia luar? Di matanya, selalu ada satu yang terlalu munafik. Ujizi menggelengkan kepalanya dengan enggan. Bahkan jika dia keluar dari bea cukai, dia tidak bisa menghentikan bencana yang akan datang. Dacu Tianting, raungan dari Zhongzhou, penuh sihir tanpa batas, terbuka ke segala arah. Saya tidak tahu kapan raungan itu menggeram. Tentara surgawi telah tiba di Wuzishan, dengan Wuzishan sebagai pusatnya, satu orang berdiri 1 meter, dan tim biksu yang rapi, menyebar 100.000 mil. Menghadap ke langit, itu adalah tirai awan hitam yang menutupi 100.000 mil dan mencakup 100.000 mil. Mereka semua membawa pedang, memegang medan perang di tangan mereka, pria berjubah dan wanita dalam pakaian perang, dan jubah mereka berteriak dengan bendera perang Dacu dan menggerakkan dunia. Wuzishan ceroboh dan menyiangi dengan darah dan tulang. Ye Chen berada di bawah gunung dan hancur selama 100 tahun. Kita terlambat. Xie Yun, Situnan, Xiong Er, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, mereka semua bergegas maju, dan semua air mata meneteskan air mata. Di seberang gunung, mereka masih bisa melihat tubuh tua itu, dirantai ke tangan, kaki, dan leher mereka dengan rantai besi. Siapakah Ye Chen, Lord of Heaven di Megatron, Panglima Dacu, yang begitu kewalahan oleh kesombongan, sekarang begitu rendah hati sehingga ia telah kelelahan selama bertahun-tahun. Melihatnya, mata semua orang dipenuhi dengan air mata, mengaburkan pandangan dan pikirannya. Dialah yang memimpin seluruh pasukan saudara Dacu. Dialah yang melunasi hutang darah untuk jiwa Dacu Ying. Dialah yang datang ke surga dan dunia dari Dacu yang jauh, membawa harapan kota asalnya, hanya untuk membawanya pulang. 100 tahun lubang hitam di ruang angkasa, 100 tahun pencarian keras, 100 tahun penindasan gelap, yang terbaik 300 tahun hidupnya, semua di jalan kesepian ini, didedikasikan untuk tahun-tahun sedih dan menjadi tua. Aku telah melihat Sang Bhagava. Lebih dari 50 juta biksu Dacu tersedak serentak, leluhur yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur yang tak terhitung jumlahnya, pada saat yang sama, membuang jubah mereka yang ganas dan membenturkan kepala mereka pada Ye Chen secara kolektif. Suara ini, seperti langit gemuruh yang menggelegar, memenuhi langit. Ini berlutut, 100.000 mil dari bumi, bergoyang untuk itu. Ini harus menjadi gambaran yang mengejutkan. Lebih dari 50 juta beku, betapa hebatnya pertempuran itu, dan mereka secara kolektif menundukkan kepala mereka, betapa mulianya itu. Kamu, Ye Chen tiba, sisi mana yang sakral, melihat lebih dari 50 juta biksu berlutut di tanah, keempat belah pihak terkejut, dan hati mereka bergetar dengan kata-kata itu. Lebih dari 50 juta biarawan berlutut. Hanya kaisar yang sanggup menanggung kemuliaan tertinggi ini. Adegan ini harus menjadi legenda, dan itu juga akan menjadi mitos, yang akan diturunkan ke generasi mendatang. Aku berkata, apa asal-usul anak itu? Di sebuah gunung di kejauhan, Longji menggaruk kepalanya dengan ganas dan memandangi Yak dan Kaisar Kera kecil. Takut, tidak hanya dia menonton, mereka juga menonton Kaisar Selatan dan Sein Utara. Tuan Surgawi, Raja Chu. Bibir Yak agak kering. Itulah yang dikatakan lelaki tua itu. Tuan Surga, Kaisar Chu besar. Semua orang mengerutkan kening, dan Rao, Kaisar Selatan dan Sein Utara, yang memiliki pengalaman luas, saling memandang, kemudian menggelengkan kepala. Ini tidak mungkin. Di gunung yang lebih jauh, banyak musuh Feng Xian, Jin Wukun dan Ye Chen pucat dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka tidak tahu siapa Ye Chen, dan mereka mungkin membiarkan 50 juta biksu memberikan kepala mereka secara kolektif. Mereka ingin tahu betapa buruknya identitas dan sejarah Ye Chen. Mereka takut, dan hati mereka bergetar. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar memahami keberadaan seperti apa yang telah mereka pancarkan, dan salah satu perintahnya cukup untuk membuat surga dan sungai berdarah. Di bagian bawah Gunung Lima Jari, tubuh tua Ye Chen bergetar. Air mata tua menyilang di wajah dan janggutnya. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak menyangka bahwa Tianting masih mengingatnya, dan untuk ini dia datang ke Xuan Huang melintasi bintang-bintang. Pada saat ini, meskipun ia dikelilingi oleh kematian yang tebal, rohnya tampak sedikit lebih muda. Dia akhirnya mencapai saat ini,
tidak ditelan oleh tahun-tahun, dan mencapai hari reuni di surga. Ini seharusnya bukan makamu. Si Tunan mendesis dan menebas batu nisan Ye Chen yang berdiri di bawah gunung dengan satu telapak tangan. Boom! Hancurkan Wuzishan sialan ini. Xie Yun telah menghapus air matanya dan meraung keras. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memindahkan sumbernya. Seperti dia, 50 juta beku di istana surga tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan, dan memutar jari ke langit. Tetapi melihat telapak tangan masing-masing dikelilingi oleh para dewa, itulah kekuatan sumber dan akar kultivasi. Di bawah perhatian kuartet, semua dewa bergegas pergi ke langit, berkumpul di langit, dan berkumpul di sekeliling matahari. Tiba-tiba, langit runtuh, langit meledak, dan menjadi gelap, hanya menyisakan matahari yang cerah. Itu seperti matahari kiamat, dan setiap cahaya dari surga dan bumi redup tanpa warna di depannya. Itu terlalu besar, seperti binatang buas raksasa dengan ketinggian 8.000 kaki, menguasai langit dan bumi, dan menakuti seluruh dunia. Para beku dari kuartet, kaki mereka telah ditekuk, tidak bisa tidak berlutut, tekanan matahari membuat dunia bergetar. Kaisar dunia juga merasa tertekan dan tampak ketakutan, mereka adalah bihu dan mereka tidak bisa mendapatkan matahari. Ini terlalu sombong, ini adalah pukulan yang mengumpulkan 50 juta beku dari asal-usul mereka, yang secara instan dapat menghancurkan seorang kaisar yang sempurna. Pukul, ketika 50 juta beku di surga berteriak serempak, lingkaran matahari itu hancur berkeping-keping. Dapat dilihat bahwa dimanapun ia lewat, langit virtual runtuh, dan banyak visi sekarat saling terkait dan menari. Seperti segala sesuatu di dunia, di bawah kekuatan kehancurannya, ia memudar menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Orang-orang mengangkat kepala dan melihat dengan saksama, dan melihat lingkaran matahari, di mata mereka, diperbesar tanpa batas. Chapter 1616. Matahari masih melekat, dan gulungan kitab Buddha yang tergantung di puncak gunung Wuzi berdengung, berubah menjadi Buddha emas yang luar biasa. Buddha emas duduk di wajan, menutupi seluruh gunung Wuzi. Itu juga mempesona, menyebarkan ribuan cahaya keemasan, peti. Karakter di depannya adalah pertemuan Dharma Agung. Tiba-tiba, Anda dapat mendengar suara Buddha tertinggi, seperti Hong Zhongdaluo, untuk menyelesaikan tirani semua orang. Dengan semua perhatian, Ling Tianyang, membawa kekuatan yang tak tertandingi, menabrak Buddha emas yang luar biasa. Boom! Suara gemuruh terdengar, riak keemasan, berpusat di Wuzishan, menyebar ke seluruh dunia. Di mana riak berlalu, jika gunung-gunung menjadi kertas, satu demi satu terputus oleh Jin Mang. Untuk alasan ini, orang-orang yang menonton opera di puncak gunung bertemu dengan jangkrik besar, yang ditenggelamkan oleh kerikil. Ada juga biksu pintar yang melompat lebih awal dan masih menatap Wuzishan, mereka juga ingin melihat apakah matahari terkondensasi oleh 50 juta biksu bisa mematahkan segel Buddha dan menyelamatkan Ye Chen dari gunung. Gemuruh berlanjut, dan matahari yang jatuh dari langit masih berhadapan dengan Buddha emas Wanzang, saling memusnahkan. Matahari hancur berantakan, dan Buddha emas juga menghilang. Pengecut dan keras kepala, semua orang menatap langit. Orang-orang seperti Yak diam-diam berkeringat. Orang-orang seperti Feng Xian, tetapi semua mengertakkan gigi, tidak ingin Wuzishan hancur, apalagi Ye Chen yang membuka segel. Rusak, 50 juta biarawan di pengadilan surga meraung, pengorbanan darah Zhou Yuan, dan masing-masing menjadi gila. Tiba-tiba, matahari redup sekali lagi mekar para dewa yang mempesona, begitu Buddha emas dan cahaya Buddha menghilang. Klik, suara berderak tiba-tiba, sangat renyah. Suara itu datang dari Buddha emas, yang dadanya, retakan muncul di depan, diikuti oleh 2 setelah 4, dan 4 setelah 8, secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Rusak, biksu di surga meraung, dan mempersembahkan korban kepada Zhou Yuan lagi. Pada saat ini, bahkan Buddha emas dengan pikiran yang tak terbatas untuk mendukungnya tidak dapat membawanya, dan hancur berkeping-keping. Ini benar-benar rusak. Para biarawan kuartet terkejut dan tampak terkejut. Ternyata selama jumlahnya cukup besar, itu juga akan bisa melawan kaisar. Niu Bian, Long Jie tidak bisa menahan pingsan. 50 juta orang, semua binatang buas. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Feng Xian dan yang lainnya lebih jauh tiba-tiba tampak seperti setan. Dalam kengerian itu, ada ledakan lain. Buddha emas Wanzang hancur, dan Wuzishan juga diratakan, memperlihatkan altar kuno di bagian bawah gunung. Ibunya, si Tunan, Xie Yun, dan Xiong Er bergegas maju, melambaikan pedang mereka, memotong rantai yang mengunci Ye Chen, dan bahkan menginjak altar. Ye Chen, Sangguan Yuer bergegas ke angin, memegang Ye Chen yang jatuh di lengannya, air mata membasahi pakaiannya, dan merendam pakaian Ye Chen. Tidak bisa mati. Ye Chen tersenyum, dengan kelelahan dan perubahan-perubahan kuno, kelopak matanya gemetar untuk tidur. Xiu Wei benar-benar jatuh ke dunia manusia. Long Yilong melangkah maju, dan wajahnya menjadi jelek untuk sesaat. Bukan hanya mereka, orang-orang di tempat itu tampak bermartabat. Mereka telah banyak mendengar tentang evolusi Zhou Tian, tetapi mereka tidak tahu seberapa mendominasi mereka.
Hanya dalam 100 tahun, mereka mengubah Ye Chen Xiu menjadi ranah kemanusiaan. Ada juga Zhou Yuan-nya, yang cukup miskin. Ye Chen, Sang Guan Yuer tidak bisa menahan diri untuk merobek mereka, seolah-olah dia telah melihat bahwa Ye Chen hanya memiliki sedikit kehidupan yang tersisa, dan tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mati. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, mereka akhirnya bertemu lagi, tetapi karena hasil seperti itulah mereka sulit diterima. Aku belum mati. Ye Chen Qiang berdiri, memegangi tubuhnya, dan tersenyum nyaman pada semua orang. Sekarat akan menikahi kita. Sekelompok wanita melepaskan pengekangan mereka, dan mereka semua menyatakan keinginan mereka di dalam hati mereka. Kembalilah dan bicara. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Selanjutnya, kemana kita pergi dari sini? Kata Xiao Feng. Gerbang Jianshan, kata Ye Chen lemah. Jianshanmen, di Xuan Huang. Semua orang mengerutkan kening. Bangunan, tentu saja, kita harus membangun. Xie Yun mendengus. Itu sangat menyakiti saudaraku. Aku akan membangun gerbang dan menghancurkan mereka satu persatu untuk menghilangkan kemarahan surga. Biksu Dacu memiliki 50 juta, jadi datang dan lakukan jika kamu tidak setuju dengan itu. Si Tunan mengutuk, dan pembunuhan itu tidak bisa ditekan. Tuhan berkata bahwa Jianshanmen memiliki tempat yang cocok di hatinya. Mo Yuan dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Tiansu, di pintu. Ye Chen tersenyum lelah. Surga, pintu Tiansu. Kehadiran itu tiba-tiba terpana. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu banyak tentang Xuan Huang, mereka telah mendengar tentang 5 wilayah terbatas Xuan Huang. Zona terlarang, yang bukan eksistensi sengit, kanibal tidak meludahkan tulang mereka, memasuki tanah ganas yang tidak bisa keluar, menempatkan orang di pintu dan membuka gerbang gunung, bukankah ini tidak ada hubungannya? Ye Chen mengatakan ini, dia pasti memiliki niatnya. Gu Santong tertawa, di sini kamu harus mengenalnya. Aku mengerti. Banyak orang tua berjanggut, dan tersenyum lega. Ye Chen bijaksana dan terkenal bagi Dacu. Jika tidak mungkin menyatukan Dacu hanya dalam beberapa tahun. Bakat semacam ini tidak tersedia untuk orang biasa. Dia selalu memikirkan tindakannya, dan orang-orang Dacu tidak pernah meragukannya. Ye Chen benar-benar mempertimbangkannya, sejak 50 juta biksu terbunuh, dia memiliki niat ini dalam pikirannya. Kekosongan tidak membunuh orang Dacu, ini adalah hak istimewa. Pembangunan gerbang gunung di pintu masuk Tiansu sebenarnya menggunakan kekuatan Tiansu. Bahkan jika banyak agama besar di tahun ini tidak terblokir, mereka tidak takut. Jika mereka menabrak mereka, setidaknya mereka juga akan melihat Tiansu. Selain itu, bagaimana jika Dacu kembali lebih dulu? Bagaimana jika mereka Kunlun Su, dinasti Daxia, Jiu Huangtian, Kuil, dan surga Daluo? Ye Chen tidak bodoh. Tidak ada yang akan memikirkan perhitungan ini. Beberapa dari mereka dapat berpartisipasi. Apa yang mereka bisikkan? Biksu pinggiran, pengintai, terlalu jauh, tidak ada yang bisa mendengar, dan tidak ada yang berani datang dan mendengarkan. Sebagian besar mencari tahu bagaimana menemukan Feng Xian dan menyelesaikannya. Sudah waktunya untuk mencari tahu. Ye Chen ditekan selama lebih dari 100 tahun, dan dia juga tertekuk di bawah gunung selama lebih dari 100 tahun. Jika kamu menginginkanku, aku akan melakukannya, satu persatu, sampai mereka menangis. Seseorang dengan kesal menyeringai. Sudah. Mereka mulai. Aku tidak tahu siapa yang berteriak dan mengalihkan pandangannya. Para beku di pengadilan surga memang memulai, dan 50 juta beku secara kolektif dimobilisasi untuk melindungi Ye Chen di tengah. Hari ini, dia hanyalah manusia biasa, tetapi dia tidak tahan menghadapi badai sekecil apapun. Dia langsung pergi ke Huangquan dengan kecerobohan. 50 juta beku itu seperti laut dan samudera gelap, sampai ke langit dan menuju ke langit. Di belakang mereka, orang-orang yang menonton film itu kagum dan bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat 50 juta biksu mampir. Biksu di belakang melihat ke atas dan memalingkan muka, dan tiba-tiba bimbang sejenak. Berlari ke sini. Seseorang menggaruk kepalanya. Itu tidak akan menyerang area terlarang. Kalimat ini membuat mata banyak orang bersinar, dan 50 juta biksu menyerang area terlarang, dan pemandangannya sangat bersemangat. Jangan membuat masalah. Seberapa banyak zona terbatas itu ada, kerajaan semu tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Mereka banyak, tetapi mereka tidak akan cukup bodoh untuk menyentuh alis zona terbatas. Sulit dikatakan, itu adalah sekelompok orang gila. Baiklah, Tian Xiedi memanjat gunung di daerah terbatas Tiansu. Masing-masing dari mereka melihat keluar dengan 50 juta biksu. Mereka juga berdetak kencang, dan mereka sedikit menakutkan. Ya, Ye Chen, anak itu. Diming melihat dan melihat Ye Chen tua di antara kerumunan. Kekuatan tulang suci telah habis, dan budidaya untuk He Shou Yuan, serangan balik Zhou Tian, itu sombong. Tian Yan menggelengkan kepalanya diam-diam, tidak akan lama sebelum dia bisa hidup. Namun, begitu banyak orang berlari ke pintu Tiansu, apa yang ingin mereka lakukan? Diming menyentuh dagunya, membuka. Ketika kedua pria itu berbicara, para biarawan menjerit,
jutaan dan jutaan dari mereka bekerja sama untuk melakukan kekuatan magis yang besar, mengeluarkan segunung roh di tanah, dan menyaksikan kedua mulut pria itu berkedut. Apa, bagaimana situasinya? Biksu Sifang tampak terkejut. Jari pria tua itu penting, benda sialan ini adalah membangun gerbang gunung di pintu masuk Tianshu. Banyak tongkat dewa tua berjanggut, masing-masing berhati-hati. Aku sangat gemuk. Seluruh dunia penuh dengan kegemparan, dan dia melihatnya dengan setrum dan kejutan, dan ekspresinya sangat indah. Semua orang di dunia takut menghindari daerah terlarang. Kelompok orang ini lebih baik. Apakah kamu tidur di malam hari? Apakah kamu tidak takut dicekik sampai mati ketika tidur? Terlalu banyak orang yang tidak bisa tidak mengoceh. Ini adalah kepura-puraan yang bagus. Yak dan yang lainnya di belakang sedang menyeringai. Rao berada dalam kondisi Kaisar Selatan dan Sein Utara, dan terkejut dengan mulutnya sedikit terbuka, mengira dia salah. Tidak canggung. Di kekosongan langit, Diming memandang Tianhe dengan tatapan penuh arti di sisinya. Canggung. Tianming menyesap kantong rokoknya dan mengeluarkan cincin asap yang dalam, seperti Siuxian. Chapter 1617. Di luar langit, gemuruh berlanjut. Gunung-gunung berdiri, masing-masing menjulang tinggi dan megah, menjulang tinggi, berdiri di luar langit. 50 juta orang bekerja, kecepatannya sangat cepat. Pembagian kerja di pengadilan surga jelas, seperti Naga 1, Naga 5, Tautan 3 kuno, dan Daois, mereka bertanggung jawab untuk menggambarkan formasi dan membuat pesona untuk melindungi gerbang yang baru dibangun. Misalnya, para biarawati di Istana Guanghan bertanggung jawab untuk menanam tanaman. Misalnya, Pulau Heilong bertanggung jawab untuk membangun platform istana. Sebagai contoh, keluarga kerajaan Dacu bertanggung jawab untuk membuka ruang. Seperti debu merah dan salju, banyak beku telah dipilih untuk menyebar, dan orang-orang surga telah diam-diam terbentuk. Seperti Xiao Feng, memimpin jutaan biksu untuk memblokir kuartet, agar tidak memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Semuanya berjalan dengan tertib, dan rumah baru ini dibangun sesuai dengan spesifikasi pengadilan surga Dacu. Ini benar-benar tidak terkendali. Beku di pinggiran memandang sudut mulutnya, ekspresinya luar biasa. Berani membangun gerbang gunung di luar area terlarang, 50 juta orang ini semuanya gila. Apakah kamu tidak mati? Lalu, tidak ada yang keluar untuk mengendalikan orang surgawi ini. Banyak orang memandang Tianshuan. Gerakan yang sangat besar, tidak bisakah mereka melihat? Apakah kalian akan membantu di sini? Long Jie naik ke atas gunung di kejauhan, berjongkok di sana, mengatakan bahwa dia tidak melupakan waktu yang lama. 50 juta beku, yang paling mereka butuhkan adalah tenaga kerja. Pangeran Xuanwu mengambil termos pinggul. Tunggu sampai mereka membangun, mari masuk dan cari tempat tinggal. Yang mengejutkan saya, area terbatas Tianshu memungkinkan mereka untuk membangun gerbang gunung. Nandi Yuyu berkata, apakah ada hubungan rahasia antara keduanya? Ada terlalu banyak orang di masa lalu. Aku tidak menemukan para dewa pedang dan Dewi Dansun. Mereka ada di antara mereka. Mereka termasuk yang disebut pengadilan surga Dacu. Juga, banyak garis keturunan ini sangat sombong. Tubuh Xuanling, tubuh Taoisme, dan tubuh asli Tai Chi. Apa keberadaan surga Chu yang besar ini? Betapa hal sepele, gerbang gunung macam apa yang harus dibangun, menarik 50 juta, dan pergi ke Fengxian untuk menyelesaikan pertanggungjawaban. Sang Yak dan kera kecil kera melompat-lompat. Apakah kamu mendapatkan air di kepalamu atau ditendang oleh keledai? Jika kamu seorang peri, dan kamu telah bertemu 50 juta biksu, berani untuk memimpin. Beraninya kamu kehabisan. Phoenix tidak bodoh. Baceng bersembunyi dari bayang-bayang. Lahan yang luas itu terlalu besar. Mudah ditemukan. Ini juga benar, Yak itu terbatuk datar. Ye Chen dihancurkan selama 100 tahun. Itu lebih transparan daripada yang saya lihat, dan dia tahu lawannya lebih baik daripada siapapun. Dia memiliki perhitungan sendiri, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Aku percaya ini. Suku penyihir menyeringai, ini seperti membangun gerbang gunung di luar Tianshu. Aku khawatir semua orang tidak memikirkannya. Dia hanya melakukannya. Lagi pula, istana surga itu asing. Sejak zaman kuno, naga yang kuat tidak menekan ular tanah, dan masih diperlukan untuk membangun gerbang. Musuh tidak ditemukan pada 1,5. Semua orang, Anda mengatakan sesuatu kepada saya, dan kata itu adalah kata. Hanya satu orang yang tetap diam, dan itu adalah Sein Utara. Dia berdiri di atas gunung dan selalu memandang sisi Ye Chen dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia dikelilingi oleh terlalu banyak wanita. Wanita-wanita itu, masing-masing mempesona, dan mulia, meskipun jauh, dia masih bisa melihat kelembutan di mata mereka, yaitu untuk Ye Chen. Meskipun Ye Chen sudah sangat tua hari ini, itu hanya dunia manusia, dan hanya ada sedikit kehidupan yang tersisa, tetapi mereka tidak kecewa sama sekali, tetapi masing-masing sangat tertekan. Apakah semua istrimu? Bei Sheng bergumam pada dirinya sendiri, sedikit lebih masam di hatinya. Ye Chen tahu bahwa Bei Sheng sedang menyelinap padanya. Dia sedang duduk di atas batu saat ini,
batuk hebat, dan tampak pucat, seperti orang sakit. Rambut panjang dan janggutnya semua putih, dengan kulit keriput, punggung tua, mata keruh dan kusam, dan seluruh manusia dikelilingi oleh udara mati yang tebal, dan dia bisa ditelan kapan saja. Dia terlalu tua, seolah-olah dia akan beristirahat di tanah pada saat berikutnya, napas samar itu berselang. Di sampingnya, Lin Sihua, Biyu, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, Suan Nu, Luo Si, dan Hao Tian Siyue, semuanya terus-menerus menghancurkan pil yang melengkapi Zhou Yuan, berharap dapat membantunya. Diperbaharui, aku membuang ramuanku. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Senang duduk dan patuh. Sangguan Yuer tersedak tenggorokan, menyeka air matanya, dan mulai terus-menerus menghancurkan ramuan itu ke tubuh tua Ye Chen. Mereka sama di Biyou, mengetahui bahwa itu tidak akan membantu, tetapi masih tidak dapat membantu menghancurkan satu demi satu. Saya tidak tahu bagaimana menyelamatkan Ye Chen, dan mencubit eliksir telah menjadi manifestasi dari ketidakberdayaan mereka. Saya berharap Ye Chen untuk berubah kembali ke Ye Chen di masa lalu, bukannya menjadi begitu tua sekarang. Ye Chen tersenyum, tidak bicara lagi, batuk dari waktu ke waktu, dan batuk darah dari waktu ke waktu. Evolusi Zhou Tian terlalu sombong, semakin lemah dia, semakin ganas itu, dan itu hanya akan selesai jika dia tertelan. Dia adalah lilin mati, bahkan dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup, atau apakah dia dapat mendukung kembalinya Dacu. Semuanya tidak diketahui. Melihat Ye Chen melakukan ini, Xie Yun dan Si Tunan menghela nafas, dan mereka tidak berdaya dan secara diam-diam dipukul. Itu adalah barang Xiong Er, dan Bian Bianer berlari. Selama lebih dari 300 tahun, pria ini belum tumbuh sama sekali, tetapi dia gemuk, satu demi satu. Itu telah disimpan selama lebih dari 100 tahun, dan itu untukmu. Xiong Er mengeluarkan kotak harta yang disegel dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Ye Chen, wajahnya masih sakit. Kalau begitu aku harus melihatnya. Ye Chen segera membuka kotak harta karun, menyodok ke dalam, dan menarik sudut mulutnya. Su terlambat menyentuh tangannya, jadi dia tidak bisa bernapas, dan batuk darah di tempat, hampir naik ke surga. Tidak heran dia melakukannya, karena ada sepotong daging tergeletak di kotak harta karun, yang setebal pergelangan tangan orang dewasa, dan itu masih disegel, bukan keagungan biasa. Di dunia beku, benda ini disebut cambuk harimau. Ini mungkin omong kosong, toh itu cambuk. Sayang, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kamu lelaki gemuk, pipi Sangguan Yuer memerah, dan Xiong Er belum selesai membicarakan barang-barang itu, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Biyu dan Lin Si melukis mereka, dan pipi juga naik, dan masing-masing bergegas dengan lengan baju mereka. Layar selanjutnya, saya tidak tahan melihat lurus. Xiong Er, yang memberi bayi itu dengan ramah, dipukuli di tanah oleh sekelompok wanita. Para beku yang melihat sekeliling tampak terkejut, kebanyakan melihat Xiong Er, siapa bayinya dan tumbuh dewasa. Melihat para beku di surga, masing-masing tersenyum. Terutama Liu Yi dan Ni Feng, ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak dapat menahan untuk mengingat masa lalu mereka. Pada saat ini, sepertinya mereka telah kembali ke tahun itu dan masa lalu seperti asap. Perlahan memalingkan muka, masing-masing melanjutkan tugas masing-masing. Dengan lebih banyak orang dan kekuatan, rumah baru ini dibangun dalam waktu kurang dari 3 hari. Ketika Anda memalingkan muka, itu adalah bentangan pegunungan, ada puluhan ribu puncak, ada banyak istana dan paviliun, ada susunan spiritual di mana-mana, dan awan ada di sekitar. Itu adalah surga di bumi. Tata letak selama periode itu juga sangat indah. Ada banyak aliran dari sungai Siu, serta banyak jembatan lengkung dan paviliun. Bunga-bunga eksotis, pohon-pohon kuno dan pohon-pohon spiritual semuanya terlihat. Ini adalah gunung peri surgawi, ditutupi oleh lapisan tirai tipis, yang merupakan metode menutup-nutupi suku Taiksu Gulong. Di dalam tirai cahaya, ada 9.999 pesona, yang semuanya adalah pesona pertahanan, satu lapis demi lapis. Setelah pesona, itu adalah formasi menyerang, yang masing-masing memiliki semua puncak. Selain itu, Long Yi Long Wu juga membangun sejumlah besar stasiun langit berbintang dan gerbang domain transmisi. Tujuan dari keduanya sangat sederhana. Untuk berjaga-jaga, dunia yang kuat dapat menderita setiap saat. Jika saat itu tiba, mereka dapat melarikan diri dari stasiun langit berbintang dan pintu portal. Xiao Feng menembak dan mengerahkan kekuatan sihir yang besar, memotong prasasti 100 Zhang, berdiri di bawah gunung, dan dengan penuh semangat mengukir 4 karakter besar, Dacu Tianting. Orang-orang nyata Wu Sanpao, Niu Sisan, dan Tai Yi bergabung untuk menempatkan gerbang batu setinggi 10 kaki di depan Tianting Xianshan. Ini adalah gerbang Dacu Tianting. Ada juga 3 karakter besar yang terukir di gerbang gunung, Nantianmen. Melihat dari kejauhan, gerbang gunung itu sendiri luar biasa dan luar biasa. Pulanglah, Ye Chen mengangkat kakinya dan melangkah lebih dulu. Sebuah kalimat di rumah, hampir membuat biarawan di surga menangis. Ini adalah rumah,
tetapi ini adalah rumah di negara asing. Rumah dan kota asalnya adalah Dacu. Namun, saat ini tidak ada yang peduli tentang hal ini, di mana ada orang yang dicintai, itu adalah rumah, yang sudah cukup. Dengan masuknya 50 juta biarawan, kekuatan di setiap sisi menempati puncak gunung, dan semua pihak akan hidup dalam harmoni. Ada kebenaran yang sudah lama ada di zaman kuno bahwa orang-orang kuat. Ketika para beku di surga memasuki gunung, para beku di luar tidak bisa menahan nyengir. Formasi sihir yang misterius, itu surgawi. Ada hampir 10.000 musuh defensif. Siapapun yang menyerang ibunya, tentara kekaisaran tidak boleh mematahkannya dalam satu tembakan. Ada juga formasi menyerang, yang semuanya adalah tingkat pembunuhan yang kosong, dan banyak yang membuat kulit kepala mati rasa. Seseorang terkejut, dan bersandar di belakang langit, yang ingin menarik perhatian mereka, kita harus menimbang dan masuk. Jika ini secara tidak sengaja bias, langit akan menjadi sangat marah. Klan Taixugulong, susunan Yutian, dan susunan Gongtian. Long Jie hanya bisa bergumam, seolah dia bisa melihat cara pembentukan. 3 formasi ini hilang pada awal Taiko. Dari mana asalnya? King Long mengerutkan kening. Dacu Tianting, itu benar-benar memiliki misterinya sendiri. Nandi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kita tidak bisa melihat. Masuk dan berjalan-jalan, anak baptis Wuzi itu berdiri. Di pelataran surga, mungkin tidak ada lubang. Perlahan, bersatu kembali dengan orang-orang terkasih, beri mereka waktu, kami tidak akan berpartisipasi, bisik Suzaku. Dacu Tianting, di puncak langit di area terlarang, kumisnya dimusnahkan. Si kecil ini benar-benar berani mengambil nama ini, sangat gemuk. Ketika saya mendengar kata, surga, saya selalu mengingat hal-hal kuno. Tian Yan menggelengkan kepalanya diam-diam dan menuruni gunung. Tunggu, Ye Chen Xiaowa akan memasuki langit lagi. Chapter 1618. Langit malam sangat dalam, bintang-bintang yang hancur seperti debu, dan cahaya bulan menetes, memberikan lapisan yang indah pada Gunung Peri Tianting. Di bawah perhatian dunia, Gunung Tianting Peri yang baru dibangun ini secara bertahap redup di awan. Bahkan jika ada kekuatan magis yang besar untuk membuka mata surgawi, sulit untuk melihat melalui tanah murni. Ini semua karena arai tertutup dari suku Taixugulong. Jika Anda ingin mengintip ke dalam, setidaknya Anda harus menjadi kaisar. Tetapi para beku di luar tidak pergi, berjongkok di setiap bukit satu demi satu, memandangi dunia. Semua orang ingin melihat apakah yang disebut Dacu Tianting itu akan menjadi omong kosong malam ini. Membangun gerbang gunung di pintu masuk Tiansu, keberadaan tertinggi di Tiansu, kebanyakan dari mereka akan melakukan hal-hal, dan 80% ayam dan anjing gelisah. Di kejauhan, mereka masih berdiri di utara dan selatan. Mereka juga sedikit khawatir, takut langit akan marah, dan meskipun ada lebih dari 50 juta, mereka tidak bisa membawa kemarahan di daerah terlarang. Sambil menonton, sesosok mungil jatuh dari langit, seorang gadis, seperti peri. Dia adalah Kaisar Jiuxian dan telah kembali dari pelatihan langit berbintang. Selama 100 tahun, ia masih sebesar gadis, karena latihannya, Su tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dia mendarat di bukit, menyebabkan semua orang menundukkan kepala, semua memandang Kaisar Jiuxian dengan ekspresi aneh. Bentuk Kaisar Jiuxian agak malu, pakaiannya berantakan, rambutnya bahkan lebih berantakan, dan kandang ayamnya tidak berbeda. Siapa yang melakukan ini? Longji menghela nafas. Jangan katakan kasar, aku dipukuli, tapi aku tidak dipaksa atau melakukan kekerasan, Xiao Jiuxian cemberut. Oh, siapa ini? Aku berani memukulmu. Jangan menyebutkannya, ketika aku menyebutkannya, aku dalam masalah. Kaisar Jiuxian keluar dari kendi besar dan menuangkannya. Ketika saya bertemu seseorang yang persis seperti saya bertanya kepadanya apakah dia adalah murid Ye Chen. Dia baik-baik saja, abaikan aku tidak akan melakukan apa-apa. Lalu aku ditikam. Lihat, itu menggarukku. Kaisar Jiuxian marah, berbicara tentang keluhan di jalan, semakin marah, seperti harimau kecil. Ini segar, melihat ekspresi Xiao Jiuxian yang marah, kerumunan itu ditertawakan. Mereka sangat tampan sehingga bahkan ketika mereka marah, mereka semua terlihat menggoda. Orang-orang lebih mampu daripada kamu, tidak banyak. Aku dengar Ye Chen punya murid yang persis sama dengan kamu lahir, dan 8 prestasi itu baik-baik saja. Suzaku berbisik sambil tersenyum, Tuan Wei Zhen adalah dunia, murid itu tidak akan sederhana. Apakah itu surga? Kaisar Jiuxian menoleh ke Tiansu, matanya berkibar, matanya penuh rasa ingin tahu. Sebelum datang, dia juga mendengar banyak hal. Meskipun dia marah, dia juga terkejut. Yang paling menakutkan adalah 50 juta biksu. Untuk menyelamatkan Ye Chen, dia menghancurkan Buddha emas yang luar biasa. Dia juga masuk akal, dan tidak lari ke istana surga untuk berbaur. Itu belum terlihat selama 100 tahun, dan dia selalu harus sensasional. Memang, pada saat ini di Gunung Surga Tianting, suasananya memang sedikit sensasional, dan seluruh gunung berbau anggur yang kuat. Di masing-masing puncak, ada pesta dan pesta anggur.
Itu adalah pesta keluarga kecil dan pesta untuk semua orang. Suasananya hangat dan banyak orang merobeknya. Di pusat surga adalah gunung yang cantik. Puncak gunung ini, bernama Yunfeng, persis sama dengan Heng Yuezong, yang khusus dibangun untuk Ye Chen, dan juga dapat dianggap sebagai hadiah kepada Tuhan Surgawi. Ada juga jamuan makan di puncak-puncak gadis giok, Si Tunan, Si Eyun, Siong Er, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu, Biyu, Lin Sihua, mereka semua ada di sana, serta beberapa raja, keturunan ratu dan banyak teman. Suasananya hangat, tapi ada sentuhan kesedihan. Gunung-gunung penuh dengan kemuliaan dan keindahan, tetapi lilin angin Ye Chen sudah tua, dengan rambut putih dan janggut putih, dan mata tua memiliki kerutan kulit yang samar. Keduanya duduk bersama untuk membentuk kontras yang tajam. Ayo, hormati kalian semua. Ye Chen tersenyum dan mengangkat gelas anggur batu giok. Hormati kalian semua yang masih hidup, dan hormati kalian semua dari kehidupan sebelumnya. Ini penghormatan kami. Semua orang berdiri, saya menghormati Anda karena membayar utang darah untuk Great Chu Yinghun, dan untuk perjalanan 300 tahun Anda. Bersama-sama, Ye Chen tersenyum dan minum gelas, tetapi dibawa pergi oleh Sangguan Yuer di sisinya. Minum dan menyakitiku, aku akan melakukannya untukmu. Sangguan Yuer sangat garing, dan anggur Ye Chen dikeringkan olehnya. Aku tidak baik, cangkir ini lebih baik untuk teh. Biyu tertawa kecil dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. Ah, dia belum menikah, maka itu sudah di bawah kendali, Siong Er menyeringai. Kamu pria yang gemuk, milikmu yang paling. Sangguan Yuer mengambil buah roh dan melemparkannya. Jangan bertarung. Tubuh Siong Er Fei yang montok berputar, menghindari Ling Wo, tetapi bukan piring yang Biu jatuh, dan Ban Ban memanggil wajahnya sepenuhnya. Menjadi begitu utuh, suasana pesta itu langsung memanas. Setelah semua, Ye Chen mengganti teh dengan teh, dan dengan kondisi fisiknya saat ini, tidak peduli seberapa indah anggur itu juga melukai tubuhnya. Setelah itu, foto itu masih hangat. Orang-orang di puncak berdiri di puncak gunung, memegang gelas-gelas anggur di tangan mereka, dan memanggang segelas anggur untuk Ye Chen, dengan tulus berterima kasih. Ada terlalu banyak 50 juta orang, dan tidak mungkin dijalankan satu persatu. Larut malam, terlalu banyak orang mabuk, memegang kendi di satu tangan dan menatap Sutian di satu tangan, berbicara tentang masa lalu, dan mengingat tahun-tahun terakhir. Dalam dunia debu merah, ini benar-benar sebuah mimpi ilusi. Selama 300 tahun, ingatan yang membingungkan dan mimpi indah saling terkait. Saya tidak tahu kapan jamuan akan bubar dan mereka akan kembali ke Dongfu. Di puncak Jade, angka-angka itu juga terhuyung-huyung satu demi satu, tanpa menggunakan kekuatan untuk mengatasi mabuk. Sangguan Yuer juga pergi, dan mereka akan mencibir Ye Chen sebelum pergi, kebanyakan di mata mereka. Saya ingin tinggal dan mengurusnya, tetapi semua ditolak oleh Ye Chen, hati saya hilang dan masam. Puncak gadis giok besar, dengan hanya Ye Chen saja, sedang duduk dengan tenang di puncak gunung, menatap Ye dengan tenang. Ini adalah puncak gadis giok, tetapi bukan puncak gadis giok Hang Yue. Ia memiliki bunga dan rumput yang serupa, tetapi tidak ada seorang pun pada masa itu. Tiba-tiba, dia tampaknya bisa melihat dua Qianyings, yang tampak seperti peri dan tersenyum padanya. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengguncang janggut putih berambut putihnya, menepuk-nepuk helai rambut di wajah tuanya. Sebelum fajar, dia bangkit dan melangkah ke langit. Di bawah kakinya, api peri muncul dan berubah menjadi awan. Dia adalah ranah manusia dan tidak bisa terbang, tetapi bisa terbang. Awan peri seperti pita, terus lurus ke langit, membangun sekte di pintu orang lain, selalu menyapa. Datang lagi ke Tiansu, sisi daerah terlarang ini, ia masih belum bisa melihat perubahan-perubahan kuno, jauh melampaui imajinasinya, waktu bertahan hidup, sangat dekat dengan permulaan dunia. Sejauh ini, dia masih tidak bisa menebak asal sebenarnya dari daerah terlarang, tapi itu pasti luar biasa, di mana bahkan kaisar tidak bisa membantu. Ini adalah bukti terbaik. Dari kejauhan, dia melihat bahwa langit hilang, dan mereka berdua berjongkok di atas batu yang telanjang. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbang menuju kulit kepala. Awan emas dan api di bawah kakinya tidak bisa dipahami. Diming menyentuh dagunya dan memandang ke surga. Jiu Wuxian Yan, Tian Yan menjepit jenggotnya. Itu persis seperti Kaisar Sun, dan Jiu Wuxian Yan-nya, yang agak terlalu kebetulan. Ini adalah misteri bahwa dia bisa membantai Kaisar. Ye Chen yang lebih muda, aku telah melihat yang lebih tua. Keduanya berbicara, Ye Chen telah jatuh, memberi hormat dengan hormat. Tidak apa-apa untuk memblokir pintu keras kepala paman kita, bukankah itu baik? Tian Yuanqi menatap Ye Chen dengan janggut dan tatapan, dan wajah tuanya hitam. Itu untuk penjaga pintu Tiansu, Ye Chen mencibir. Itu artinya, jika kita ingin keluar, kita harus melewati rumahmu. Wajah mereka berdua menjadi lebih gelap. Jangan pedulikan detail itu. Ye Chen membekukan janggutnya dengan cara yang aneh. Si junior juga tidak berdaya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini. Ketika aku kembali ke Chu, kita akan pindah.
Tidak banyak. Ketika hari itu tiba, Ma Liu pindah. Bergeraklah secara alami. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, jika kita memiliki masalah di masa depan, tidak bisakah kedua senior berdiri dan mengarahkanmu ke kap? Itu tujuan kedatangan. Tianyi memusnahkan tangannya, melirik Ye Chen, dan hampir diterima tanpa pemberitahuan. Bocah ini menyelinap kepalanya. Ini semua tetangga. Mari kita saling membantu. Jangan, kita tidak bisa keluar, dan kita tidak bisa menutupi surga. Kamu tidak perlu keluar, batuk saja. Ye Chen menyeringai. Selama ada gerakan di langit, ini adalah pencegahan, dan itu sudah cukup. Dacu, kamu memiliki bakat seperti ini sangat menghibur. Jenggot itu padam secara alami, dan wajahnya penuh makna. Generasi muda ada di sini, ada satu hal lagi yang perlu ditanyakan. Ye Chen mengganti topik pembicaraan dan memandang keduanya dengan ragu-ragu. Para senior tahu di mana Chen Sansheng bersembunyi. Oh, hei, aku punya asal-usul Chen San dan tulang suci. Belum puas, dan masih ingin Tuhan bersembunyi. Tian Di mendengus, bocah itu punya nafsu makan yang besar. Junior itu menunjuk ke Chen Sansheng untuk melanjutkan hidup. Ye Chen berkata, batuk lagi, dan batuk darah. Mata tertegun sejenak, dan roda kehidupan Ye Chen terlihat melalui sekilas. Serangan balasan Zhou Tian sangat sombong, abadi dan eliksir seumur hidup tidak berguna. Tapi dia cukup pintar untuk memikirkan Chen Sansheng. Dalam arti tertentu, Ye Chen bukan benar-benar tubuh suci terlantar pada saat ini, hanya dapat dianggap sebagai perpaduan dari kepemilikan ilahi. Jika demikian, harapan hidup akan lebih lama. Dibandingkan dengan obat yang menyelamatkan jiwa, kepemilikan Dewa Chen Zan memang bisa memainkan peran, tetapi juga sangat terbatas. Ye Chen menatap penuh harap, berharap mendapat kabar baik. Dia masih memiliki banyak orang yang bereinkarnasi yang belum ditemukan, dan masih banyak harapan yang tidak terpenuhi. Dia membutuhkan lebih banyak kehidupan untuk mendukung dan tidak ingin mati dengan penyesalan. Di bawah tatapannya, Tian Didisi menggelengkan kepalanya, orang mati dan bersembunyi, mereka sudah kembali ke surga dan bumi. Setelah mendengar ini, mata Ye Chen redup sejenak. Dia tahu kematian itu disembunyikan, tetapi dia masih memiliki harapan. Lagi pula, itu adalah kekosongan, dan metode mereka tidak dapat dipahami oleh orang biasa, jadi dia datang untuk bertanya. Sayangnya, harapan itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Pergi untuk menemukan Wang Fuxi, hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Tian Didiming berkata, jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka kamu hanya bisa mengakui nasibmu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dengan senyum tak berdaya, tanpa milik Tuhan, dia hanya bisa menunggu Fuxi, atau untuk Dacu kembali. Chapter 1619. Langit cerah, dan sinar matahari lembut menyinari hutan belantara Zhongzhou yang luas. Tanah yang luas bersinar terang. Tianting Xianshan, redup, tenang dan damai. Di luar Xianshan, gunung-gunung penuh dengan orang, masing-masing mengenakan sepasang mata merah. Masih banyak orang menguap. Mereka menonton sepanjang malam di luar gunung, tetapi tidak melihat gambar kemarahan di daerah terbatas Tianshu. Semuanya begitu tenang, sunyi dan tidak konvensional. Sulit dipercaya bahwa area terlarang tidak terlibat dalam apapun. Banyak orang menggosok mata mereka dan bergumam tanpa henti. Surga dan surga tidak berhubungan erat. Tuhan tahu. Banyak orang berdiri memegangi pinggang tua, ayo, aku akan kembali tidur. Begitu seseorang berjalan, ada banyak orang untuk diikuti. Aku punya air di kepalaku. Aku menunggu sepanjang malam dan menunggu sebentar. Benar-benar menyakitkan. Semakin banyak orang pergi, dengan lebih banyak omelan di mulut mereka, dan beberapa orang menggaruk-garuk kepala. Hal aneh ini telah menyebar secara tidak sengaja ke seluruh hutan belantara, dan para beku berkumpul dan membicarakannya. Asal-usul Tianting telah menjadi fokus keraguan mereka, dengan 50 juta biksu, mereka berani mendirikan sekte di gerbang Tianshu, dan Tianshu belum menanggapi. Ribuan perhitungan, tetapi tidak ada perubahan seperti itu. Sebuah kota yang tidak dikenal, Feng Xian dan Jinwu, duduk di sebuah kedai teh, wajah mereka sangat jelek. Tepinya terlalu kuat, saya pikir lebih baik menghindari bintang-bintang, kata Tai King Senzi pucat. Sebelumnya di Xuan Huang Xinghai, mereka dikejar dan dibunuh oleh Xiao Chen, dan kapal perang istana Taiking dibom dan tenggelam hingga 90%. Jika bukan karena pelariannya, dia mungkin akan berada di Huang Quan. Dia takut, dia benar-benar takut pada kekuatan surga, 50 juta orang kehabisan napas seperti gunung. Hari ini, Tianting sedang membangun gerbang di pintu masuk Tianshu. Tianshu belum bergerak, yang membuatnya semakin takut. Bersembunyi dari langit berbintang, Xuan Huang adalah tanah yang benar dan salah. Tiansun Senzi juga berkata, wajahnya tidak baik. Apakah ini takut? Feng Xian memandang mereka sambil tersenyum. Situasinya lebih baik daripada orang-orang. Aku tidak ingin dihancurkan. 50 juta beku, apa barisan itu? Bagaimana dengan 5.000? Bahkan tidak ada orang suci yang hebat, itu adalah sekelompok orang kulit hitam.
Feng Xian tertawa nakal. Suku Phoenix saya akan segera kembali, dan akan ada lebih banyak orang di pengadilan surga, dan itu tidak akan menghentikan tentara kekaisaran. Ucapan ini membuat mata semua orang cerah. Jika Feng Xian tidak salah, surga akan menjelaskan sejumlah besar individu. Tanpa puncak yang kuat, kaisar kekaisaran akan menyebabkan kerugian besar, belum lagi tentara kekaisaran yang menghancurkan dunia. Bagaimana sang putri berniat, kata semua orang. Sembunyikan, dan saksikan perubahannya. Feng Xian tersenyum tipis, dan mulutnya penuh pesona jahat. Kuburan 50 juta orang. Sangat bagus. Semua orang menunjukkan dua baris gigi seputih salju, bersinar terang, dan sorot matanya bahkan lebih menakutkan dan menakutkan. Di sini, Ye Chen telah kembali dari Tiansu ke Tianting Xianshan. Pada hari yang baru, pengadilan surgawi penuh vitalitas. Wajah setiap orang dipenuhi dengan senyum. Ada banyak puncak dan banyak tangga pintu. Ini adalah pemandangan yang menyenangkan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tertinggal tentang keluhan kehidupan sebelumnya. Tapi Ye Chen mengendus bahwa mereka semua memiliki roh jahat yang tak terhentikan, tampaknya bahagia, tetapi mereka memiliki kekuatan pembunuh yang tersembunyi. Pembunuhan itu tidak ditujukan pada rakyat mereka sendiri, tetapi pada musuh, dan lebih tepatnya, pada orang yang tidak sabar. Seluruh pengadilan surgawi sedang menunggu perintah Tuhannya. Begitu dia memerintahkan, 50 juta orang tidak akan ragu untuk membunuh dan membayar hutang darah untuk mayat hidup. Jelas, dia tidak akan memesannya, karena dia bahkan tidak tahu di mana pangeran kekaisaran bersembunyi. Meskipun ada 50 juta orang, benua yang luas itu cukup luas. Qianglong tidak menekan ular itu, dia mengerti alasannya. Bagaimanapun, itu adalah bidang misterius, dan sekali itu menyebabkan keberadaan yang mengerikan, itu akan menjadi bencana bagi surga. Dia adalah penguasa surga, dan Brother Dacu datang untuk menyelamatkannya, jadi dia harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Aku telah melihat Tuhan. Dia berjalan sepanjang jalan, dan semua orang yang bertemu dengannya di jalan akan menghormatinya. Berkultivasi dengan tenang, Ye Chen hanya balas tersenyum. Semua orang di jalan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka semua ingin mengatakan sesuatu. Seperti yang Ye Chen pikirkan, mereka semua menunggu perintahnya. Hutang inkarnasi, hutang Ye Chen, mereka semua ingat bahwa, karena itu adalah hutang darah, itu harus dilunasi dengan darah. Namun, Ye Chen tidak seperti yang lain, belum lagi sepatah kata pun, dan tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Di antara kata-kata, Ye Chen telah menginjakan kaki di puncak gadis giok. Di mata, saya melihat bayangan yang indah, itu Hong Cheng Sui. Huang Shengzu dari generasi sebelumnya, Dewi dan Zun tempel kehidupan ini, dia masih begitu lapuk dan tak tertandingi. Di masa lalu, di luar kota kuno Donghuang, dia membunuh Dan Zun di depan umum, dan masalah ini telah dipuji oleh dunia. Hanya tidak tahu, Dan Zun kembali. Apakah dia akan menemukannya melikuidasi? Dewi membunuh putra dewa, kejahatan seharusnya tidak kecil. Aku bisa menemukan tuanmu. Ye Chen tersenyum. Tidak, Hong Chen Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu akan selalu ditemukan. Ye Chen mencari kursi batu dan duduk. Apakah ada berita tentang Feng Xian mereka? Seperti yang kamu pikirkan, mereka tidak terlihat. Seperti yang diharapkan, bicarakan pikiranmu. Ini untuk ini, Hong Chen Sui berkata, misterinya terlalu besar. Aku butuh lebih banyak staf dan membangun jaringan intelijen yang lebih besar. Aku berjanji 10 juta orang, dengan cara apapun, untuk menemukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan Surgawi, masih sangat berani. Hong Chen Sui menerima token yang dibagikan oleh Ye Chen. Tujuan 10 juta orang terlalu besar. Kita harus pergi dari gerbang gunung dan keluar dalam batch menggunakan gerbang portal. Selain itu, kita harus memperhatikan keselamatan. Ye Chen menginstruksikan. Itu bukan hari pertama untuk melakukan intelijen. Hong Chen Sui tersenyum, berbalik dan pergi, dan menerima token untuk mentransfer pasukan. Itu adalah kondisi pikirannya, dan dia sedikit bersemangat saat ini. Dengan jaringan intelijen 10 juta orang, barisan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah terbentuk, itu akan sangat menakutkan. Begitu Hong Chen Sui pergi, 2 sendok botak berlari. Tak perlu dikatakan, itu adalah Long Yi dan Long Wu, otak kedua pria itu, seterang sebelumnya. Ayo pergi, bawa kamu ke Ni Chang. Kedua barang datang ke Ye Chen, menyipitkan mata ke Ye Chen, tersenyum dengan sedih. Piao, Chang masih menggunakan kalian berdua. Ye Chen mengutuk. Benar, banyak wanita cantik menunggumu. Jangan bicara omong kosong, serius. Ye Chen terbatuk dan menghela nafas lega sebelum melihat mereka berdua. Aku mengutuknya hari ini, itu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Apa yang kalian berdua coba tanyakan? Long Yilong berputar di sekitar Ye Chen. Aneh, kutukan itu bisa hilang, yang benar-benar mengejutkan. Katakan sesuatu yang bermanfaat. Wajah Ye Chen berubah hitam. Kami menduga itu seharusnya diserap oleh semacam makhluk. Keduanya juga serius. Penjelasan ini adalah yang paling masuk akal, dan saya yakin Anda dapat dengan mudah menerimanya.
Pertanyaannya adalah siapa yang asyik? Ye Chen mengerutkan kening, selama kutukan itu hilang, dia memiliki dugaan ini, tetapi dia tidak bisa menebak kemana harus pergi. Adalah suatu hal yang baik bahwa penghukuman itu lenyap. Jika ia masih berada di bawah penghukuman pada saat ini, ia mungkin telah ditelan menjadi abu. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang menghisap penghukumannya, meskipun saya tidak tahu siapa itu adalah kebaikan. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan itu. Yang paling penting saat ini adalah rentang hidup Anda. Long Yilongwu mengeluarkan mantra sihir, satu di dada Ye Chen dan satu di punggung Ye Chen. Simbol hidup dan mati, yang digunakan untuk menyerap gas kematian, tidak dapat memperpanjang hidup Anda, tetapi itu dapat menunda penuaan Anda. Tanpa perkenalan mereka, Ye Chen menebak 1 atau 2 poin, dan vitalitas yang masih melekat di tubuhnya banyak ditelan oleh simbol hidup dan mati, yang membuatnya jauh lebih santai. Saat dia menonton, tangan Ryuichi dengan sadar merogoh tas penyimpanannya, dan sesuatu keluar darinya. Itu lampu, lebih tepatnya lampu panjang. Lentera Changming diperoleh dari reruntuhan kuno, untuk alasan ini, Ye Chen berkelahi dengan Si Zun dengan pikiran, dan imbang. Ini adalah hal yang baik. Long Wu menikam Ye Chen dengan sinar jiwa, sejumput jari, dan menyalakan cahaya panjang. Kemudian, lampu Changming dinyalakan dimasukkan ke dalam tubuh Ye Chen, memberi Ye Chen cahaya sesaat. Bahkan jika ada cahaya yang panjang, sulit untuk memperpanjang hidupmu untukmu, kata Long Wu perlahan, tapi ini akan menjadi harapan bahwa kamu akan dibangkitkan dalam beberapa tahun. Aku belum mati, Ye Chen cemberut, tidak jauh dari kematian, yakinlah, jika kamu mati, pacar kamu akan menjagamu. Long Yilongwu menepuk bahu Ye Chen. Terima kasih bahwa aku adalah manusia sekarang, jika masih kuasi suci, aku jamin kalian berdua bisa pergi ke ruang angkasa di sepanjang jalan. Mari kita cari tahu, tidak apa-apa. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.